Sejatinya setiap orang atau badan usaha di dalam masa pembatasan sosial berskala besar itu dilarang beraktivitas keluar atau masuk ke DKI Jakarta. Namun Pergub 47 tahun 2020 memberikan pengecualian kepada beberapa sektor atau usaha ataupun perorangan yang bisa mendapatkan surat izin keluar masuk Provinsi DKI Jakarta disebut dengan SIKM. SIKM ini sejatinya adalah surat dispensasi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada perorangan maupun badan usaha untuk beraktivitas masuk dan keluar Provinsi DKI Jakarta di masa pada saat penetapan bencana non-alam COVID-19 ini sebagai bencana nasional. SIKM ini dapat dikeluarkan untuk sektor-sektor usaha yang dikecualikan yang termasuk di dalam Pergub 33 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Itu ada beberapa sektor, ada 11 sektor yang bisa diberikan SIKM. Kemudian juga selain itu buat perorangan yang apabila mendapatkan kebutuhan mendesak atau emergensi, misalnya ada yang keluarganya yang sakit dirujuk ke Jakarta atau ke rumah sakit yang ada di luar Jakarta, juga ada keluarga intinya yang meninggal dunia. Nah, di dalam produk output dari SIKM itu akan terlihat biodata dari si pemohon, kemudian juga alasan dia perjalanan, apakah perjalanan ini perjalanan berulang ataukah juga perjalanan sekali jalan. Situ ada alasan-alasannya. Kemudian juga dilengkapi juga dengan ada foto dari si pemohon yang bersangkutan, kemudian alamat yang penjamin apabila datang dari warga non Jabodetabek datang ke Jakarta, juga akan ada nomor telepon si penjamin di Jakarta, dan selain itu juga dilengkapi dengan QR code yang sudah terinskripsi oleh BSSN. Jadi memang SIKM ini akan terlihat keabsahannya, kebenarannya dari ketika petugas yang ada di checkpoint melakukan pemindaian QR code tersebut, dan itu akan muncul bahwa ini adalah produk yang benar dan sah yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. SIKM ini juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan juga kepastian hukum, tidak hanya kepada perorangan atau masyarakat yang melakukan aktivitas keluar dan masuk ke kota Jakarta, juga kepada para petugas yang tergabung dalam gugus tugas penanganan COVID di DKI Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran dari COVID-19 ini. SIKM ini dapat diurus dengan mengakses melalui website corona.jakarta.go.id. Kemudian kita pilih menu surat izin keluar masuk Jakarta dan nanti akan diarahkan kepada halaman JEK-EVO. JEK-EVO adalah sistem daring pelayanan perizinan non-perizinan yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta dengan sistem satu pintu. Kami menghimbau bagi seluruh pihak, baik pemohon perorangan maupun sektor usaha yang ingin mengurus perizinan non-perizinan melalui JEK-EVO ini untuk menggunakan dokumen atau data-data yang benar dan sah. Sebelum mengajukan perizinan, kami juga mengingatkan di dalam aplikasi JEK-EVO bahwa ada konsekuensi hukum apabila pemohon menggunakan data atau dokumen yang tidak sah dan tidak benar. Petugas DPM-PTSP Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis terhadap permohonan SIKM ini. Untuk mengurus SIKM, pemohon nanti akan diarahkan agar mengisi semua formulir yang ditampilkan di aplikasi JEK-EVO, kemudian juga mengupload semua berkas-berkas yang dipersyaratkan oleh aplikasi JEK-EVO. Setelah itu petugas akan mengirimkan email kepada pihak penjamin yang ada di DKI Jakarta. Setelah pihak penjamin menjawab email dari aplikasi JEK-EVO, maka permohonan SIKM akan divalidasi dan ditandatangani secara elektronik. Produk dari SIKM ini akan dikirimkan ke pemohon via email.
Pemprov DKI Jakarta telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN dalam rangka sertifikasi elektronik terhadap dokumen izin guna pertukaran informasi yang efektif dan aman. Bagi pemohon yang ingin mengikuti perkembangan perizinannya, dapat memanfaatkan fitur lacak berkas yang ada di aplikasi JEK-EVO. Di situ pemohon dapat melihat tahapan-tahapan sudah sampai di mana perizinan ini dilakukan oleh tim dari DPM-PTSP. Petugas pengawas dan pengendalian yang berada di checkpoint Cokpen yang sudah ditentukan dapat melakukan autentifikasi perizinan dengan melalui dua cara. Yang pertama, dengan melakukan input HP si pemohon ke dalam aplikasi JEK-EVO. Yang kedua, dengan scan QR Code yang ada di produk SIKM. Permohonan yang dalam proses umumnya dikarenakan pemohon belum melengkapi secara detail persyaratan yang diminta dalam SIKM ini. Selain itu juga dari penjamin belum memvalidasi atau menyetujui email yang dikirimkan oleh petugas DPM-PTSP. Sedangkan permohonan yang ditolak pada umumnya disebabkan pemohon belum dapat memenuhi ketentuan verifikasi, penelitian administrasi, dan penelitian teknis perizinan yang ditentukan. Contohnya adalah perjalanan dinas yang dilakukan ternyata di luar dari 11 sektor yang diizinkan. Dengan komitmen amanah dan dedikasi sepenuh hati, DPM-PTSP Provinsi DKI Jakarta senantiasa menghadirkan pelayanan publik yang prima di Jakarta.